kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan dan siapa saja yang punya hak dengan kita seiman, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Semoga Allah bermanfaat dan berkah. Setiap halal keluarga kita mau berikan keturunan yang soleh dan solehah, berikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyat dan negeri kita, negeri Indonesia teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, terang, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua berikan Allah kematian dengan kematian untuk khatimah dengan aturan kalimah disuruh makan, burungnya sangat besar, gimana caranya makan?
punya keyakinan yang kuat apa yang diperintah oleh Allah pasti itu mampu untuk dijalan. Hanya dia menghampiri gunung tersebut, dihampiri, didatangi, semakin dekat gunung. Akhirnya apa yang dia pertama harus dimakan, dia dimakan. Ketika dimakan rasanya makanan ini sangat manis, lebih manis daripada madu. Kemudian dia melakukan perjalanan yang kedua, perjalanan saudara melanjutkan perjalanan menemui apa yang dia temui kedua. Apa itu? Dia melihat satu mangkok yang terbuat dari emas. Ini yang dia temui yang kedua kali. Di dalam waktu itu diperintah untuk menyembunyikan. Kemudian dia coba di tanah, mangkok yang terbuat dari emas ini ditanam. Setelah ditanam, ditutup, ia tinggalkan. Setelah ia tinggalkan, dia menoleh ke belakang, mangkok ini keluar lagi. Ia kembali lagi, ditanam lagi. Kemudian dia berangkat lagi, dilihat keluar lagi, dia kembali ditanam sampai 3 kali. Setelah 3 kali itu, dia mempunyai keputusan, ini sudah saya lakukan berapa ketika saya sudah 3 kali, tapi mangkok ini tetap tidak mau saya lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan yang ditemui yang 3 kali itu adalah ada seekor burung kecil, namanya emprit, beratur sama burung alam-alam, burung elang. Burung kecil ini lari ke Nabi, minta pertolongan. Ya Nabi, ya Allah, tolong saya masih hidup, saya dikejar-kejar oleh burung elang. Beliau ingat mimpi yang ketiga, apa yang datang kepadanya harus ia terima burung itu, ia masukkan ke dalam kantung bajunya. Nah, si elang yang mengejar juga mendatangi Nabi. Nah, dia meminta kepada Nabi, ya Nabi Allah, jangan engkau menghalangi ingin saya sudah mengejar dia capek-capek saya seharian belum makan baru dapat paksa engkau apa? Engkau sembunyi, tolong berikan dia kepada saya. Nabinya bingung ini. Gimana ini? Nabi yang ketiga suruh terima, tapi yang keempat, siapapun yang meminta kepada dia, jangan memutuskan harapan, usahakan untuk memberinya. Akhirnya dia punya inisiatif mengambil sebuah pisau, memotong sedikit dari daging di pahanya. Pahit pakai pupune diketok dewi, diketok negene aman diberikan kepada burung elang. Setelah itu burung elang mengambil makanan itu, kemudian dia oke, sukses, nggak apa-apa ini kemudian dikorban. Nah, di dalam perjalanan berikutnya dia melanjutkan apa yang dia temui kelima kalinya, ia harus lari secepat-cepatnya meninggalkan. Ada di dalam perjalanan itu dia bertemu sebuah bangkai yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Kemudian bau asin, wis bangkai itu bau asin ini luwe. Nah, ini perintahnya harus lari meninggalkan. Nah, selesai di malam hari ketika matahari terbenam, selesai sholat, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ini qad fa'altu ma amartani. Gusti, ya Allah, sesungguhnya saya telah menjalankan apa yang Kau perintahkan. Yang pertama saya makan, yang kedua saya tanam, yang ketiga saya ambil, saya terima, yang keempat
kaya dene gunung wa utawi ghadab fi akhiri dalam akhir ghadab tidak sabara perkara gelem nyabari sapa wong wa kadoma lan gelem ngembet sapa wong ghaidahu ing ora kulinge wong iku amwa luwe manis minal asali ketimbang madu. Dijelaskan sama Allah. Adapun yang pertama yang kamu makan serupa gulung itu adalah sifat emosi marah. Marah itu sulit, memang berat, terlihat besar, sulit untuk dilewati ketika kita emosi. Namun ketika kita mampu mengendalikan emosi, menahan emosi, maka akhirnya kita akan bahagia, kita akan merasakan kenikmatan seperti halnya makanan yang lebih nikmat, lebih manis daripada niku hasilnya menahan emosi lebih berat. Jadi orang hebat, orang kuat itu bukan dalam urusan pukulan. Ini yang dikatakan Nabi, innamas syadidu laisa syadidu bisur'ah wa innamas syadidu man yamliku nafsah indal ghadab. Muslim. Yang dinamakan orang hebat, orang kuat itu bukan dalam hal pukulan. Sekali pukul langsung geblak, tidak. Tapi orang kuat itu adalah man yamliku nafsah indal ghadab. Ketika dia emosi, dia mampu mengendalikan emosi, diculno, tidak diumbar, tidak diturut, doa pun, tapi hasilnya nanti nopo happy, endingnya tuh boleh, hasilnya nanti enak. Makanya orang yang bisa menahan emosi itu orang yang dijanjikan Allah akan menjadi penduduk surga. Di salah satu sifat ahli surga itu wal kadhiminal ghaidha. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 34. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kalian bersegeralah melakukan amal yang bisa mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang surga ampunan dan surga itu disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang, senang atau keadaan sempit, susah. Jadi dermawan. Orang ahli surga itu dermawan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Dia bisa menahan emosi. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mempunyai hati yang lapang, pemaaf, selalu memaafkan setiap kesalahan orang, tidak berdendam. Loh, itu wong ahli suara pengamuan ya oleh satu makelan, dendaman, bukan ahli surga. Begitu, atas surga dikaikan orang takwa ngomongan. Surga itu dibuat untuk orang yang bisa menahan emosi. Nah, emosi itu mati nopo, mati abang, nanti mati abang. Mana orang emosi itu kan merah.
itu berkurang. Makanya kalau kita ikuti kitab Buruji yang ada adalah penyesalan, karena itu di luar akal sehat, pasti tidak benar. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah bima bima antafi'u bihi faqulli." Ya Rasul, tolong berikan pesan untuk saya. Ya, apabila aku akan melakukannya, aku bisa mengambil manfaat, tapi jangan banyak-banyak, sedikit saja. Faqulli, kesannya singkat. La tantum falakal jannah. Ya pesan, ojo ngamuan, ojo morak, karor salah sama. Nabi mengulang tiga, la tantum falakal jannah. Jangan marah, jangan emosian, jangan temperamen. Falakal jannah, surga ada di tangan gampang ya, surga gak oleh kamu itu kok jadi butuh berdiri memang benar. Tapi ketika kita mampu berhasil menahannya, dia akan mengecil, tahan dia akan mengecil. Kemudian kamu akan merasakan kenikmatan yang tiada tara, lebih manis dari kalau ini yang pertama, jangan jadi pemarah. Yang kedua, masani utamikan mengulur, iku bahwa mengkotai sandi. Apa itu tadi? Mangkuk yang terbuat dari emas yang ditanam. Ikuman utawi sabar dewa iku amilah. Lamun ngamal sopoman asanatan kebagusan. Paling kata mau mokolamu mengingat no sokoman ing amalkan bagus. Paling tahu mokosa temene amalkan bagus. Iku yang tahu tetap nampak opo amalkan bagus. Jadi saya dimaksud mangkok yang terbuat dari emas itu adalah amal kebaik. Amal kebaikan itu jangan kamu pamer-pamerkan, jangan kamu tampak-tampakkan, sembunyikan. Apapun kebaikan, meskipun disembunyikan, dia pasti akan tampak sendiri. Tidak perlu diumum no. Nek sampai iklan-iklan no, sampai share, sampai posting bahayanya itu terkena ria, terkadang diiringi nah itu akan menghapuskan pahala amal kebaikan. Banyak amal kebaikan, meskipun tidak kamu tampakkan, dia akan tampak. Apa sendiri? Seperti dalam mimpi itu, emas itu meskipun ditangkap, dia akan keluar. Jadi di sini pesan yang kedua adalah lakukan amal kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Itu lebih baik daripada terang-terang, karena lebih aman dari dia, lebih aman dari sifat ujub. Ya, beda dengan orang yang punya ilmu. Sampai ini orang awam, jokiru-niru loh, Pak Yai, jokiru. Terus dia yang penting sampai berhati-hati di dalam amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu rawan disusupi nafsu untuk kesombongan, untuk unjuk kebolehan, untuk menunjukkan, mencari ridho orang lain lewat amal kebaikan. Wasali kebaikan nomor 2, iku itamanaka kan mercoyakan sokongan iku manwa itamanaka kan mercoyakan sokongan ka ing sira bi amanat kelawan siji amanat fala tahulu okojo pianati sira ing man adapun
Itu yang ketiga, apa yang datang kepadamu terimalah. Terima. Nah itu yang dimaksud adalah siapa yang memberikan kepercayaan kepada kamu, amanat kepada kamu, itu yang lebih baik diterima selama kita mampu menjaga tapi boleh nggak saya menolak amanah? Boleh. Kalau kamu merasa tidak mampu, tapi sangat dianjurkan menerima amanat yang kamu buat, yang dibuat itu pahalanya besar, tapi ampun. Sebab kebanyakan orang itu berkhianat terhadap amanah, tapi ketika kamu mampu menjaga amanah, wah kamu menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang jadi ketika orang memberikan amanat kepada kamu, terimalah, tapi jangan sampai berkhianat. Khianat, al-khianatu tajlibul faqr wal amanatu tajlibul rizqa. Orang yang mengkhianati kepercayaan itu bisa mendorong seseorang pada kefakiran. Orang yang bisa menjaga amanat masuk sekelas RT, diamanati iuran, diamanati nomor Jawa, lo boten dikasihnya senang dibayar nanti guys sesuai kalau nomor. Loh, orang yang seperti itu kata malam itu hari rezeki jauhlah gelap-gelap. Jadi khianat itu bisa mendorong seseorang pada kefakiran, amanah bisa mendorong seseorang mendapatkan membuka jalan rezeki. Bahkan ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ja'far Shadiq, ini keras hadisnya. Laisa minna man akhlafa bil amanah. Bukan termasuk umat saya kata Nabi orang yang mengkhianati jadi gak usah dari PKI ya. Oke, Anda diberikan amanat sampai terima, tapi ternyata Anda komponen disumpah di Quran dijaga 20 das loh ya. Waduh orang seperti ini dajalit tak boleh isi sudah padahal berdokumen ini Anda jangan menjadi orang pengkhianat. Orang yang melihat kata Nabi dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, la imana liman la amanata wala dina liman la ahdalah. Tidak ada keimanan sama sekali. Isi makna keras. Tidak ada keimanan sama sekali bagi orang yang tidak amanah di dalam diberikan kepercayaan. Jadi orang yang mengkhianati amanat itu tidak ada keimanan sama sekali. Tapi satu ulama memaknai imannya tidak sempurna. Waladzina liman ahdalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga janji. Ini penting loro ini, amanah dengan janji. Kalau Anda menerima amanah, sampaikan amanah kepada yang berat. Kalau Anda berjanji, usahakan menepati janji. Jadi kunci di Islam itu janji ditepati. Kunci di iman amanah diikuti, sampaikan pada yang berat. Ini firman Allah mengatakan dia dari surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la taqullaha wa rasulah wa taqulu amanatikum wa antum la ta'lamun. Orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati apa-apa yang diamanahkan kepada kalian wa antum ta'lamun, sedangkan
berikan siapapun yang meminta kepadanya, walaupun kamu membutuhkan. Jangan menyuruh orang kembali dengan tangan dan hampa. Diusahakan semua isi terkonak sampai dianggap sesuatu pokok boten barang sing haram. Usahakan memberi walaupun kamu itu membutuhkan. Yang kelima, walaupun sudah kita berlima, ikhwal ghibah itu rasa-rasa apa itu? Apa yang kamu temui yang kelima kali segera mati. Itu yang dimaksud apa? Yaitu pergunjingan, berghibah. Ketika kamu mendapati kumpulan di situ membicarakan keburukan orang lain, larilah kamu tinggalkan tempat tersebut. Ya, itu bentuk batang, belum ada batang. Jadi, kontrasani pondok karo makan apa? Batang, lawannya kontemplasi. Kalau kamu tetap di situ, kamu harus mencegah mereka dari